Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara portasi kali ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan CV, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab jika waktu memungkinkan, dan yang kelima penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu CV pemateri. Nama Yusuf Hambali, tempat tanggal lahir Bandung 23 Juni 2001. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan warga negara Indonesia. Status mahasiswa, alamat Jalan Manglit RT 3 RW 10 Margahayu Selatan. Telepon 08150329670. Email yusufhambali63@gmail.com. Riwayat pendidikan SDN Margahayu 10, SMP Muhammadiyah 4 Margahayu, SMA Muhammadiyah 4 Margahayu, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pengalaman organisasi: Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 4 Margahayu tahun 2018-2019. Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bandung Selatan 2019-2021. Moto hidup: menghargai untuk dihargai, ulah mulu kudu mulu. Untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan materi. Kepada pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Apa-apa. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan yang banyak sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan portasi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah dalam keadaan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad. Seperti biasa kita curah limpahkan. Semoga Allah curah limpahkan pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, kepada kita semua selaku umatnya yang insyaallah patuh kepada ajaran dan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, siswa-siswi baru SMA Muhammadiyah 4 Margahayu, saya ucapkan selamat datang di SMA Muhammadiyah 4. Mungkin pada pagi hari ini temanya, judulnya sedikit berbeda karena kemarin adik-adik sudah melaksanakan MPLS, pengenalan dengan sekolah. Pada hari ini kita beranjak kepada kegiatan portasi, forum ta'aruf dan orientasi siswa. Di sini kita lebih fokus kepada materi-materi pelajar, tidak materi-materi mengenai sekolah. Kalau kemarin mungkin ada kurikulum, ada pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya. Untuk hari ini dan seterusnya adalah bagian pelajaran. Pelajaran ini bukan matematika dan sebagainya, tapi bagaimana sikap kita dan apa saja yang terkait terhadap seorang pelajar, khususnya di Muhammadiyah. Materi pada hari ini insya Allah saya akan sampaikan materi mengenai ke-IPM-an. Bagaimana pribadi IPM. Sebagaimana mungkin adik-adik sekalian di rumah belum mengetahui jelas dan juga belum familiar dengan apa itu IPM. Mungkin yang adik-adik tahu IPM itu Indeks Pembangunan Masyarakat atau sebagainya.
tapi IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Untuk adik-adik yang basicnya muncul dari sekolah NU, maka akan mengenal Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Lalu untuk adik-adik yang muncul dari basic Persis, maka akan mengenal Ikatan Pelajar Persis. Nah, maka itu adalah sahabat dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bedanya apa? Bedanya bagaimana kita dipayungi oleh organisasi Islam yang besar tapi berbeda. Kurang lebih seperti itu, tapi mari kita bahas tuntas mengenai penjelasan lebih jelas apa itu IPM dan kenapa harus ada IPM di sekolah Muhammadiyah. Coba kita bahas dari masalah IPM. Apa itu IPM? IPM itu singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah organisasi siswa yang ada di sekolah Muhammadiyah. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Setiap sekolah Muhammadiyah pasti ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai pengganti organisasi siswa intra sekolah atau OSIS. Kawan-kawan yang mungkin muncul dari SMP negeri maka mengenal OSIS. Nah, di sekolah Muhammadiyah tidak ada istilah OSIS, tapi istilahnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bedanya apa? Bedanya banyak sekali. Kalau kita lihat dari perbedaan, maka OSIS itu adalah organisasi basis sekolah saja. Tapi kalau IPM adalah organisasi basis perserikatan. Jadi tidak hanya ditemukan di sekolah, tapi ada juga yang ditemukan di ranting masjid, pondok pesantren, dan sebagainya. Asalkan dipayungi oleh nama besar Muhammadiyah, maka itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tolongkan slide-nya kan. Mari kita beranjak kepada sejarah singkat mengenai Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu tidak terlepas dari munculnya Muhammadiyah sebagai organisasi perserikatan Islam di Indonesia. Maka IPM itu muncul dari kebesaran nama Muhammadiyah. Nah, IPM sampai hari ini masih eksis sejak tahun 1961. Dan sampai hari ini Ikatan Pelajar Muhammadiyah sudah tersebar di 34 wilayah seluruh Indonesia, provinsi. Dari mulai Nanggroe Aceh Darussalam sampai provinsi Papua Barat itu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sehingga sudah merata. Lalu di daerahnya, kota dan kabupaten sudah ada 302 pimpinan daerah di Indonesia. Lalu pimpinan cabang ada 10.030 pimpinan. Pimpinan ranting ada 19.372. Sehingga kalau kita kalkulasikan sekitar 30.000 pimpinan. Ya, ada sekitar 30.000 pimpinan. Dan tinggal kita kali 30 saja kalau kita ingin melihat berapa banyak kader IPM di Indonesia. 30.000 kali 30, maka banyak sekali. Oleh karena itu, kenapa Ikatan Pelajar Muhammadiyah disebut organisasi yang besar? Karena memang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, mungkin untuk adik-adik di rumah yang baru masuk ke sekolah Muhammadiyah akan sedikit aneh mendengar Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tapi kalau setelah masuk nanti suatu saat masuk ke sekolah, maka akan menemukan kakak-kakak atau adik-adik yang menggunakan jas berwarna kuning. Ini adalah alma mater pelajar Muhammadiyah, jas warna kuning atau oranye. Jadi nanti akan adik-adik temukan di sekolah Muhammadiyah. Secara historis, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu mulai muncul ide dari pemuda Muhammadiyah. Jadi sebetulnya dulu tahun 1958 pemuda Muhammadiyah sudah memberikan usulan agar didirikan organisasi pelajar Muhammadiyah. Tapi pada saat itu pemuda Muhammadiyah masih gelap. Maksudnya gelap, belum bisa mengatur bagaimana pelajar Muhammadiyah berdiri. Barulah pada tahun 1961 tanggal 15 Juni waktu itu barulah muncul ide dan caranya. Sehingga pada tanggal 18 Juli 1961 di Konferensi Pemuda Muhammadiyah, waktu itu di Surakarta, maka muncullah gagasan dan ide pembentukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Maka sampai saat ini
Milad Ikatan Pelajar Muhammadiyah dirayakan pada tanggal 18 Juli setiap tahunnya. Tentu sudah dekat kepada tanggal 18 Juli. Tanggal 18 Juli tahun ini adalah usia ke-59 tahun Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri dan masih eksis di organisasi pelajar di Indonesia. Kalau kita sebutkan satu-satu organisasi pelajar tentu banyak sekali. OSIS, IPNU, Ikatan Pelajar Persis, Ikatan Pelajar Islam dan sebagainya banyak. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah salah satunya. Pada sejarah berjalannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 61 itu lancar-lancar saja, walaupun memang suasana politik di Indonesia sedang panas-panasnya. Sampailah kepada tahun 1900 pada tahun Soeharto menjabat. Pada tahun Bapak Presiden Soeharto menjabat, sudah agak lama, maka muncul keputusan dari pimpinan negara kita bahwa organisasi siswa di Indonesia itu tidak boleh ada kecuali OSIS. Ya, itu kurang lebih di spasi. Kurang lebih tahun 1992. Pada tahun 92, pada saat Soeharto menjabat, tidak boleh ada organisasi siswa selain OSIS. Waktu itu Bapak Akbar Tanjung selaku Menteri Pemuda dan Olahraga hadir kepada konferensi pimpinan wilayah waktu itu. Maka disampaikan oleh Pak Akbar Tanjung, tidak boleh ada organisasi sekolah kecuali OSIS. Jadi mohon untuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah dikondisikan. Maksudnya, bagaimana caranya supaya tidak ada organisasi di sekolah selain OSIS? Maka waktu itu hanya OSIS saja. IPM, IPNU dan sebagainya tidak ada di Indonesia. Itu pada tahun 92. Tapi ini menjadi suatu keberkahan bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah karena pada saat itu IPM mengganti namanya menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Itu pada tahun 1992. IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dirubah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Maka cakupannya bukan saja pelajar, tapi dengan remaja yang lain. Siapa saja bisa, bukan pelajar, bisa anak jalanan dan sebagainya bisa masuk ke Ikatan Remaja Muhammadiyah karena lebih universal. Sedangkan IPM hanya merangkul pelajar-pelajar saja. Itu tahun 1992. Tapi pada saat itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah sudah kondusif dengan IPM-nya, bukan dengan IRM-nya. Maka IPM atau IRM berusaha mengganti lagi namanya jadi IPM. Itu mulai pada tahun 2000 waktu muktamar di Jakarta, muktamar tahun muktamar ke-15 kalau tidak salah atau ke-12 lupa lagi. Nanti boleh dibuka di buku yang sudah disediakan oleh kakak-kakak. Di situ ada sejarahnya. Pada waktu itu IPM berusaha untuk kembali berubah nama jadi IPM lagi karena ini satu jati diri khusus dari pelajar Muhammadiyah. Karena dari dulu juga memang yang ingin dicetuskan adalah pelajar Muhammadiyah, bukan remaja Muhammadiyah. Akhirnya pada tahun 2000 itu berjalan sampai tahun 2006 belum ada hasil yang memuaskan. Tahun 2006 pada muktamar selanjutnya itu di Medan baru muncul bahwa mari kita rubah saja nama IRM menjadi IPM, tapi belum terjadi. Akhirnya pada tahun 2008 barulah IRM berubah nama menjadi IPM kembali. Jadi kalau kita petakan dari awal sampai sekarang, maka nama IPM itu pernah berubah 2 kali. IPM didirikan tahun 61, ini perlu diingat oleh adik-adik. IPM berdiri tanggal 18 Juli 1961, berubah nama pada tahun 1992, lalu berubah nama kembali tahun 2008 menjadi IPM sampai hari ini. Sampai hari ini Ikatan Pelajar Muhammadiyah namanya masih Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi adik-adik tinggal hafalkan saja itu. Walaupun tidak dihafalkan maka diresapi karena suatu saat adik-adik setelah masuk sekolah akan menjadi pelajar Muhammadiyah. Tentu harus tahu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa
organisasi di sekolah Muhammadiyah tiada yang lain kecuali IPM. Seperti itu. Jadi adik-adik perlu memahami hal tersebut. Yaitu secara singkat mengenai munculnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Indonesia sampai hari ini. Nah, setelah sejarah, kita perlu mengetahui tujuan dan lambang IPM itu seperti apa. Mungkin kalau bisa ditampilkan atau kawan-kawan bisa searching ya. Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah kurang lebih bentuknya ini nggak ada ya, ada logo IPM ini ya kecil ya, nggak akan kelihatan. Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah bentuknya itu segi 5 perisai ya. Bentuknya segi 5 perisai ya. Lambangnya adalah segi 5 perisai. Runcing di bawah yang merupakan deformasi bentuk pena. Jadi kenapa bentuknya seperti ini? Karena ini adalah bentuk pena. Kenapa harus pena? Pena itu alat untuk menulis ya, pada zaman dulu menggunakan pena. Penanya pena ujungnya. Jadi pena di ujungnya itu bentuknya perisai segi 5. Ini melambangkan keilmuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lalu warnanya, dari warna kita bisa melihat warna hijau, warna kuning, warna putih, warna merah, warna hitam di situ. Warna hijau melambangkan apa? Warna hijau melambangkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau keagamaan ya. Karena kalau kita lihat hijau sejuk seperti bendera Arab Saudi, warna hijau adalah bentuk keagamaan Islam, bendera Islam ya. Lalu warna kuning melambangkan keilmuan atau intelektualitas. Warna kuning itu juga melambangkan keagungan ya. Jadi kita semua bisa tahu bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah organisasi yang mengutamakan ilmu. Lalu warna merah bentuk dari keberanian. Seorang kader IPM itu harus punya keberanian sebagaimana pejuang-pejuang Islam. Keberanian bagaimana kita mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan dakwah Islam dan mempertahankan perserikatan. Itu warna merah. Lalu warna putih melambangkan kesucian, kesucian hati, kesucian pikiran, kesucian jiwa dan sebagainya. Lalu ada warna hitam, itu melambangkan ketauhidan. Bagaimana kita menjunjung tinggi ketauhidan, ya, agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam perisai itu ada matahari ya. Matahari itu adalah bentuk dari perwujudan Perserikatan Muhammadiyah. Makanya lambang Muhammadiyah bentuknya matahari dengan 12 sisi. Sama seperti itu kurang lebih. Lalu ada buku ini bentuk kita ya sebagai pelajar, tentu yang paling inti adalah buku. Di bawah buku ada semboyan IPM, Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-Qalam ayat 1 itu semboyan IPM. Lalu di bawah lambang bintang atau surya itu ada IPM, ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan warna merah. Kurang lebih sama seperti tadi, menggambarkan keberanian. Ya. Seperti itu. Itu lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau kawan-kawan nanti masuk ke sekolah Muhammadiyah, maka kawan-kawan akan mengetahui. Lalu semboyan IPM tadi yang saya sebutkan, Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu bentuk dari ikrar pelajar Muhammadiyah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi kalam, demi pena dan apa yang mereka tuliskan atau mereka buat. Quran surat Al-Qalam ayat 1. Ini menandakan jati diri pelajar yang sesungguhnya. Selanjutnya kita bahas tadi lambang ya, lalu semboyan, maksud dan tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tujuan IPM didirikan adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini panjang memang maksud dan tujuan. Nanti kawan-kawan atau adik-adik bisa temukan maksud dan tujuan ini di buku yang sudah disediakan.
Juga kalau sudah menjadi anggota IPM, maka kawan-kawan akan memiliki kartu tanda anggota KTA. Nanti di belakang KTA ada maksud dan tujuan IPM. Tujuannya tadi terbentuk pelajar muslim yang berilmu. Jadi sebagaimana yang telah kita setelah kita mengetahui kualitas dari IPM, maka kita akan tahu maksud dan tujuan IPM. Maksudnya tadi terbentuk pelajar muslim yang berilmu, lalu berakhlak mulia. Kita sering dengar ya pada zaman ini atau hari ini, bagaimana orang-orang di media sosial bilang ya manusia gak ada akhlak. Kenapa hal tersebut dikatakan? Karena memang akhlak adalah inti dari kehidupan. Rasulullah Muhammad SAW diturunkan ke bumi itu karena fungsinya untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka IPM hadir sebagai melanjutkan dakwah Rasul, memperbaiki akhlak para pelajar di Indonesia. Dan seterusnya ya, menjunjung tinggi nilai ajaran agama Islam agar terciptanya masyarakat muslim yang sebenar-benarnya. Itu nanti kalian bisa ketahui di buku yang telah disediakan oleh panitia. Lalu nilai dasar ikatan pelajar Muhammadiyah. Adik-adik di rumah harus tahu nilai-nilai apa saja sih yang ada di dalam ikatan pelajar Muhammadiyah. Kalau adik-adik nanti bergabung di IPM, tentu harus menjunjung tinggi 5 nilai dasar IPM. Yang pertama adalah nilai keislaman. Ikatan pelajar Muhammadiyah muncul karena dasar agama Islam, memperjuangkan agama Islam. Maka saat adik-adik ada di IPM, yang pertama adalah bagaimana kita berdakwah dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, nilai keilmuan. Seorang kader IPM harus memiliki intelektualitas yang baik, keilmuan yang baik. Karena nanti dalam mengorganisir organisasi, hal keilmuan adalah hal terpenting. Bagaimana kita memadukan agama dengan ilmu, sehingga terwujud bentuk kreativitas pelajar. Lalu yang ketiga, nilai kemandirian. Ikatan pelajar Muhammadiyah dituntut untuk menjadi ikatan yang mandiri, ya, yang berdiri di kaki sendiri. Maka Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bandung Selatan kita menggagas moto yaitu pelajar berdikari. Berdikari itu apa? Berdiri di kaki sendiri. Bagaimana kita menjadi pelajar yang mandiri, walaupun memang masih memerlukan bantuan dari pihak eksternal, tapi bagaimana caranya kita supaya lebih mandiri lagi. Lalu yang keempat, nilai kader. Di Ikatan Pelajar Muhammadiyah kita harus memiliki jiwa kader yang baik. Karena saat kita terjun ke IPM, kita dididik untuk menjadi kader Muhammadiyah, menjunjung tinggi nilai agama Islam dan merubah kekakuan di masyarakat. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, mungkin Pak Alo ya, Pak Haris tadi sudah menjelaskan. Ahmad Dahlan itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau muncul karena memang bagaimana kondisi masyarakat Islam zaman dulu. Masyarakat Islam zaman dulu masih beku, masih kaku, dan masih percaya terhadap tahayul bid'ah khurafat. Makanya Muhammadiyah muncul untuk merubah semua itu agar masyarakat di Indonesia, khususnya di dunia, pasti menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Islam. Maka kita dididik menjadi kader Muhammadiyah agar bisa melanjutkan fungsi, visi, dan misi juga tujuan Perserikatan Muhammadiyah. Nilai kelima, nilai kemasyarakatan. Nilai kemasyarakatan ini artinya kita bergabung dengan masyarakat, membangun pelajar yang berkemajuan. Ya, maka adik-adik IPM perlu memiliki 5 nilai tadi. IPM perlu memiliki 5 nilai tadi. Yang pertama nilai keislaman, kedua keilmuan, ketiga kemandirian, keempat nilai kader, dan yang terakhir nilai kemasyarakatan. Itu perlu IPM miliki supaya pada saat kita mengoperasikan organisasi, terwujudlah organisasi yang sebaik-baiknya. Lagi, nah yang selanjutnya adalah bagaimana kita
menerapkan pola IPM. Nanti insya Allah nanti kakak-kakak yang akan menjelaskan lebih dalam tentang IPM. Yang perlu adik-adik tahu itu hanyalah maksud, lalu apa sih IPM itu? Ya seperti tadi yang saya jelaskan. Nanti untuk masalah internal IPM seperti bidang, anggota dan sebagainya itu akan secara otodidak dan akan ada pelatihan-pelatihan yang mungkin akan menampilkan penjelasan-penjelasan tersebut, sehingga kalau adik-adik nanti berminat untuk berdakwah di IPM nanti akan berhubungan dengan kakak-kakak yang sedari hari Senin mengadakan kegiatan ini. Ya, itu nanti kawan-kawan bisa rasakan ber-IPM di SMA Muhammadiyah 4 Margahayu. Dan selanjutnya adalah Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Semuanya nyanyi. Ya, kita akan mengetahui Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nanti hari-hari juga bisa buka di YouTube, bisa buka di Spotify, kalau nggak salah ada di Spotify. Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nanti bisa dicari itu, lalu di setel laguna kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk hari ini tidak akan saya nyanyikan, tapi insya Allah ada di YouTube ya, karena suara saya tidak memadai. Takutnya nanti nadanya tidak beraturan. Nanti ada di akun YouTube PCIPM Bandung Selatan, silakan ditonton. Nanti akan ditampilkan Mars IPM. Ya, selanjutnya kita masuk kepada janji pelajar. Ya. Lagi di Ikatan Pelajar Muhammadiyah kita akan menemukan ikrar. Ikrar ini adalah janji. Janji pelajar Muhammadiyah, setiap upacara itu akan dibacakan dan akan kita ikrarkan. Agar apa? Agar melekat di hati, supaya kita mengamalkan ajaran Islam sebaik-baiknya. Nantinya ini janji pelajar Muhammadiyah. Raditu billah, saya atau aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Islamina, saya ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah, dan saya ridho bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan dibacakan. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji. Nah, di sini mulai masuk kepada ikrar kita. Setelah kita tadi mengucapkan keridoan kita terhadap hakikat kita manusia dalam agama Islam, menyebut nama Allah, menyebut nama agama, dan menyebut nama Rasul, maka selanjutnya kita berikrar. Satu, berjuang menegakkan ajaran Islam. Pelajar Muhammadiyah dituntut untuk menegakkan ajaran Islam yang memang hari ini kalau kita lihat banyak sekali oknum, banyak sekali orang-orang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Islam, namun praktiknya itu menyalahi agama. Seperti misalkan, mohon maaf saya sebutkan ISIS ya, bukan OSIS ya, ISIS. ISIS ini dia punya namanya dari saya organisasi Islam, tapi tidak menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dan tidak menegakkan ajaran Islam, maka tidak bisa disebut Islam. Nah, tugas kita karena kita Islam menegakkan ajaran Islam tentu yang sebenar-benarnya bersama Perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Hidup kita ini tidak terlepas dari peran orang tua. Tentu kita harus hormat dan menghargai. Ya, yang pertama orang tua, dan yang kedua karena kita pelajar, basisnya di sekolah, maka kita harus menghormati guru. Maka yang kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena kita pelajar, tugasnya ya belajar. Tugas seorang pelajar untuk belajar harus bersungguh-sungguh. Kenapa sih harus menuntut ilmu? Karena agama jelas memerintahkan kita. Ya. Talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Setiap orang Islam wajib menuntut ilmu. Maka muncul ikrar ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Ini hakikat pelajar yang baik. Kalau kita lihat pelajar yang berprestasi, pasti kita lihat, oh iya bagus ya, oh iya pinter, iya jagoan. Lalu kita lihat pelajar yang mandiri, subhanallah, iya soleh ya. Maka pelajar Muhammadiyah harus memiliki tiga hal tadi. Yang pertama bekerja keras, yang kedua mandiri, yang ketiga berprestasi.
Yang keempat, rela berkorban dan menolong sesama. Setelah tadi kita gunakan hakikat kita sebagai pelajar, maka kita juga harus menggunakan hakikat kita sebagai manusia. Sebagai manusia kita dilahirkan berbentuk makhluk sosial. Kita harus peduli, kita harus rela berkorban, dan kita harus saling menolong dengan sesama manusia. Tidak hanya manusia, makhluk hidup yang lain. Saat ada binatang terjerat, maka kita harus tolong. Saat ada tumbuhan yang layu, maka kita harus tolong. Ya, kecuali sudah mati. Bagaimanapun caranya, seorang pelajar Muhammadiyah harus menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, rela berkorban dan menolong sesama. Yang terakhir, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Pada saat berikrar, pada saat kita masuk ke sekolah Muhammadiyah, maka kita sudah berjanji siap menjadi kader Muhammadiyah, siap menjadi kader bangsa. Ya, karena membela negara itu bagian dari keimanan. Saat kita membela negara Indonesia, maka tandanya kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membela dari apa? Membela dari kemurnian agama. Jangan sampai kemurnian agama Islam dinodai oleh kekotoran ya, pemikiran-pemikiran liberal yang memang merubah konsep Islam yang sebenarnya. Lalu kader bangsa, bagaimana kita menjadi kader bangsa? Kader bangsa itu ya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi Pancasila. Seorang pelajar Muhammadiyah tidak boleh memiliki ideologi kecuali Pancasila. Misalkan ada seorang ikatan pelajar Muhammadiyah yang dia berideologikan komunis. Dia bukan IPM, karena ideologi komunis tidak ditegakkan di Indonesia. Maka ideologi Pancasila saja yang dipegang. Udah ya, sama Pak Wali masalah tentang kebangsaan, tentang negaraan. Maka tetap kita harus junjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Itu baru bisa disebut seorang pelajar Muhammadiyah yang sebenar-benarnya. Ya, kurang lebih seperti itu materi singkat, karena kawan-kawan hanya tinggal mengetahui saja apa saja makna sebetulnya dari ikatan pelajar Muhammadiyah. Akan coba saya rangkum dari awal sampai akhir dengan beberapa kalimat saja. Tadi mulai IPM itu apa? IPM itu apa? Singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang basisnya ada di sekolah Muhammadiyah. Setiap sekolah Muhammadiyah harus ada IPM, ya seperti itu. Tapi kalau misalkan karena ada itu kakak yang di depan, kenapa bukannya sudah kuliah, tapi kenapa masih ber-IPM? Nah ini kita juga harus lihat bagaimana pola Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Seorang Ikatan Pelajar Muhammadiyah, anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di batas usianya dari 15 atau 14 sampai dengan 24. Sehingga AA yang punya umur 24 dia masih bisa ber-IPM. Biasanya ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah di pimpinan pusat. Orang-orang yang ada di pimpinan pusat ada yang S2, S1, nah gitu. Makanya setelah kita selesai beribadah di sekolah, kita bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Pertama, jenjang ranting di sekolah, masjid, pesantren ya. Yang kedua, jenjang cabang itu kecamatan. Kecamatan Margahayu, Kecamatan Margahasi, Bangul, Soreang dan sebagainya ya kalau di Kabupaten Bandung. Tapi di Kabupaten Bandung hanya ada 6 cabang. Pertama Margahayu Selatan, Margahayu atau Bandung Selatan, cabang Ciparai, cabang Kertasari, cabang Rancaikek, ya, cabang Baleendah, ditambah 1 Majalaya juga Nagreg ada ya. Jadi ada 7 cabang di Kabupaten Bandung. Nanti kawan-kawan setelah ber-IPM di sekolah bisa melanjutkan ke jenjang cabang. Setelah cabang ada jenjang daerah, disebut pimpinan daerah. Ya. Jenjang daerah itu jenjang kota dan kabupaten. Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Serang Banten dan sebagainya. Itu PD ya. Lalu wilayah pimpinan wilayah itu tingkatan provinsi. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah seperti itu. Dan yang terakhir pimpinan pusat. Pimpinan pusat itu jenjang nasional. Jadi yang membawahi semua pimpinan se-Indonesia, malahan sedunia ya. Karena
pimpinan Muhammadiyah tidak hanya di Indonesia. Ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Singapura, ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Sudan dan sebagainya. Di luar negeri memang sudah ada pimpinan cabang istimewa, basisnya internasional. Kader yang ada di dalamnya ya kader Muhammadiyah. Maka kalau ada pimpinan cabang IPM di dalamnya ya tidak apa-apa. Ya. Lalu setelah apa itu IPM tadi ya? IPM itu basisnya pelajar di Muhammadiyah. Sahabatnya atau temannya siapa aja? Karunia kan kalau tidak punya teman, IPM punya banyak teman. Teman IPM salah satunya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Di mana basisnya sama, hampir sama dengan IPM, tapi ada di sekolah Nahdlatul Ulama. Nah, adik-adik yang muncul dari SMP NU, contohnya di Al Ihsaniyah, yang muncul dari situ pasti mengenal apa itu Ikatan Pelajar NU. Kalau Kecamatan Margahayu di situ pusatnya. Lalu Ikatan Pelajar Persis, Ikatan Pelajar Islam dan sebagainya. Itu teman-teman dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Selanjutnya tujuan tadi, maksud dan tujuan IPM bisa dilihat di buku tadi ya, bahwa intinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu adalah mendukung fungsi, tujuan dan tugas Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah ingin menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka IPM fungsinya adalah membentuk pelajar Muslim ya sebenar-benarnya, membantu Perserikatan Muhammadiyah dalam berdakwah. Ya, kita ber-IPM sama dengan berdakwah. Dakwahnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan apa? Ya, melarang atau mengingatkan itu keburukan, jangan sampai dilakukan. Itulah hakikat dari kader Muhammadiyah yang sebenarnya. Ya, capeknya. Jadi kalau bukan ibu, kalau belum mengerti karena terlalu cepat waktunya juga mepet kali ya, beberapa bulan 1 jam. Oh ini 30 menit. Ya 30 menit Anas sudah tanya. Gak apa-apa karena sekarang 2 materi ya, keiliman dan komunikasi efektif. Al-Islam. Al-Islam ya. Ya teman di SMP. Iya ada banyak jadwal ya. Yang pertama dilantik SMA, yang kedua di SMP. Di SMP keiliman dan komunikasi efektif. Satu lagi Al-Islam lupa. Al-Islam itu nanti pimpinan cabang sudah sediakan video. Nanti bagaimana seorang Muslim yang baik melaksanakan ibadah wajib. Contohnya sholat dan wudhu. Ya, adik-adik nanti bukan dipaksa ya, bukan dipaksa untuk mengikuti doa-doa Muhammadiyah. Sebetulnya adik-adik sudah tahu ya, ada perbedaan antara doa-doa mazhab. Contohnya seperti kalau kita berbaur dengan warga NU, maka kita akan ketahui doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kalau kita berbaur dengan warga Muhammadiyah, tentu akan menggunakan Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Sebetulnya sama saja. Tapi kenapa Muhammadiyah menggunakan doa tersebut? Karena memang sudah jelas prakteknya, sudah jelas contohnya. Bagaimana Rasulullah SAW menggunakan doa tersebut pada saat sholat. Ya, akan coba saya jelaskan dari mulai wudhu misalnya. Tadi untuk materi ke-IPM-an kita sudahi dulu ya. Nanti adik-adik bisa bertanya di tag komen ya. Ya bisa di mana saja. Nanti kalau ingin bertanya boleh dimasukkan ke live YouTube. Jadi mulai sekarang nanti insya Allah dijawab. Ya kalau ada yang nonton. Nah yang kedua tadi kita beranjak ke Al-Islam, berwudu. Seorang Muslim berwudu itu ya dengan cara yang telah Rasulullah ajarkan. Ada beberapa metode memang dalam berwudu kan berbeda-beda ya. Ada yang bilang membasuh kedua telapak tangan 3 kali atau boleh bebas. Nah itu nanti bisa kawan-kawan lebih dalami lagi. Doa-doanya juga sudah disediakan di buku ya yang sudah kawan-kawan dapatkan. Adik-adik sudah dapatkan buku materi. Buku materi itu isinya adalah praktek wudhu. Sama saja sebetulnya dengan wudhu yang sudah adik-adik lakukan di rumah. Yang pertama mencuci tangan seperti biasa. Yang kedua berkumur ya.
berkumur itu diusahakan sampai betul-betul bersih. Jadi jangan cuma air masuk keluar, tapi masuk harus beratraksi air di dalam mulut. Ya, ini harus digoyang, bukan goyang, dikumur supaya memang kotoran yang ada di dalam mulut itu keluar. Karena pada saat sholat kita harus bersih, keadaannya suci. Lalu yang kedua, menghirup air sedikit ya. Air dihirup sedikit ke dalam hidung. Karena memang sebetulnya salah kalau kita cuma menempelkan air di bagian ini. Bagian apa? Daun hidung. Kita cuma sampai sini air, itu salah. Kita masukkan sedikit demi sedikit air ke dalam hidung. Lalu kita keluarkan. Tapi jangan sampai dihirup setarikna. Nanti kan masuk ke, kalau masuk karena apa? Karena salah nyerang ya. Jadi sedikit saja dihirup, lalu dikeluarkan. Bahasa Sunda nama disebrengkeun ya. Disebrengkeun. Yang ketiga, membasuh wajah. Definisi wajah itu mana? Wajah itu dari mulai keningnya ini, batas dengan rambut, bret sampai ke sini. Ini ya. Nah, ini ke sini. Ini juga harus kena. Dagu harus kena. Pokoknya semua harus kena. 3 kali baru. 3 kali. Makanya sempurnakan wudhu. Yang selanjutnya tangan ya. Lengan. Lengan itu dari mulai ini apa namanya ini? Pergelangan tangan sampai siku. Kalau bisa dilebihkan sedikit. Itu dalam dilebihkan sedikit. Dari mulai kanan terlebih dahulu, lalu kiri. Lalu yang selanjutnya rambut dan telinga. Rambut dan telinga. Lalu kita basuh rambut dulu, bukan dibasuh di situ bungkul, tapi ditarik ke dalam, dikeluarkan. Ditarik ke dalam, dikeluarkan. Untuk mati. Untuk perbuatan bagaimana dibersihkan? Bisanya bagaimana? Biasa saja, cara berwudu biasa saja, jangan sampai kita terlalu fanatik ya. Wudu bakatku hayang akul seperti ini saja. Enggak perlu. Yang penting adalah kita basuh, kita keluarkan. Seperti itu saja. Supaya kotoran yang ada di rambut dan kulit kepala ini lepas. Nah, sebetulnya bukan rambut tapi kulit kepala seharusnya yang basah. Jadi kalau cuma membasahi rambut saja, yaitu itu belum sampai ke kulit kepala. Apalagi yang pakai pomade beton ya. Biasanya pomade beton kan susah kena air. Kalaupun kena air dia kalah leher. Makanya kalau bisa pada saat berwudu pakai pomade ya diusahakan dibersihkan pakai sampo supaya pomade-nya hilang. Karena itu banyak debu kalau kita pakai pomade, makanya suka lengket banyak debu ya. Lalu telinga ya diusahakan tidak pakai pomade lah, karena memang kita udah kasep jadinya udah pomade. Selanjutnya ini apa? Telinga itu si jempol kita simpan di belakang agar juga terbersihkan. Telunjuk kita masukkan ke dalam area telinga untuk membersihkan juga. Maksudnya jangan sampai cuma disimpan di sini aja. Kita gerak-gerak di belakang, tapi semuanya harus dibersihkan. Telinga ya, semuanya berfungsi ya, bergerak. Itu telinga. Lalu yang terakhir kaki. Kaki itu dari mulai kaki, ujung kaki sampai mata kaki dibersihkan juga. Kalau yang berjanggut, sunahnya itu dibasahi janggutnya ya. Kalau bisa sampai masuk ke dagu. Itu harus seperti itu. Harus seperti itu. Karena disunahkan orang yang muslim itu berjanggut ya. Wayana harus dibersihkan. Itu ya dalam berwudu. Insya Allah adik-adik sudah tahu betul bagaimana cara berwudu. Dari mulai niat, sebetulnya niat itu cukup Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui niat kita berwudu. Lalu setelah berwudu nanti ada doa setelah berwudu ya, itu dibaca juga. Beranjak kepada praktik sholat. Bagaimana kita sholat ya? Sebetulnya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita sholat dengan tumanina, sholat dengan cara yang sebaik-baiknya, yang sudah Rasulullah SAW
sampaikan. Sebetulnya doanya itu sudah ada di dalam buku, jadi tidak perlu dibacakan lagi, dan videonya nanti akan ditayangkan di channel YouTube supaya adik-adik juga bisa lihat langsung prakteknya bagaimana. Karena sekarang nggak mungkin ya kita bawa kamera ke gambar. Jadi nanti ada di sana apa namanya di buku itu, dan di video nanti adik-adik akan lihat bagaimana cara wudhu dan sholat yang sebenarnya. Lalu kenapa sih harus ada materi wudhu dan sholat padahal dia nyambungnya kalau misalkan karena pelajaran? Tidak nyambung memang kalau karena pelajaran. Paling juga nanti ada pelajaran pendidikan agama Islam juga mengajarkan hal tersebut. Tapi seorang pelajar Muhammadiyah harus ya wajib mengutamakan trilogi 3T. Yang pertama tertib beribadah. Yang pertama pelajar Muhammadiyah itu harus tertib dulu ibadah. Makanya sholat itu dinomor-satukan. Bagaimana kita melaksanakan wudhu yang baik, bagaimana kita melaksanakan sholat yang baik. Insya Allah nanti dijelaskan langsung di video ya. Bagaimana mengangkat tangan, bagaimana bersedekap, bagaimana ruku, bagaimana sujud, sampai dengan salam ya. Kurang lebih seperti itu ya materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah tidak terlalu banyak. Kawan-kawan tinggal baca saja buku materinya. Penjelasannya tadi sudah dijelaskan mengenai keIPM-an. Jadi kalian setelah resmi nanti menjadi pelajar Muhammadiyah harus mengamalkan tadi tujuan ikatan pelajar Muhammadiyah. Bagaimana kita berdakwah? Berdakwah itu tidak hanya dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di panggung, tidak perlu. Berdakwah itu tidak perlu kita jadi khotib Jumat atau Tarawih. Tapi berdakwah itu bagaimana kita berperilaku. Ya. Seperti Rasulullah SAW, Rasul berdakwah tidak hanya dengan cara Assalamualaikum seterusnya, ya. Tidak dengan cara public speaking, tapi Rasul berdakwah dengan cara yang pertama akhlaknya. Ya, akhlaknya Rasul itu agung. Rasul amanah, Rasul jujur, maka itu adalah dakwah. Bagaimana kita mengikuti langkah-langkah Rasul. Makanya kita sebagai pelajar Muhammadiyah memperbaiki diri dan akhlak supaya kita bisa berdakwah dengan akhlak ya. Contoh kecil misalkan kalau ada sampah sembarang tempat maka ambil masukkan ke tong sampah, itu bagian dari dakwah. Kalau orang yang melihat subhanallah ya, dia masukin sampah ke tempatnya, itu bagian dari dakwah. Makanya adik-adik pelajar mulai dari sekarang ya tanamkan akhlak-akhlak yang baik ya. Jangan sampai pelajar Muhammadiyah disebut gak ada akhlak, karena nggak pantas ya. Karena pelajar Muhammadiyah itu akhlaknya harus akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Dari mulai pengertian sampai sejarah sudah dijelaskan, tujuan, fungsi, lambang dan sebagainya sudah dijelaskan. Tugas adik-adik kita adalah menghafalkan mars IPM yang pertama. Menghafalkan mars IPM ya. Bersatu, berpadu dan seterusnya sana ya. Lalu janji pelajar Muhammadiyah. Janji pelajar Muhammadiyah Rodi bilang juga harus dihafalkan. Itu menjadi tugas adik-adik di rumah. Suatu saat akan dites, suatu saat ya. Karena memang seorang pelajar Muhammadiyah perlu mengetahui hal tersebut. Nanti juga insya Allah akan diupload soal ya, soal latihan untuk adik-adik, kuis lah. Kan diupload kuis, nanti linknya akan dibagikan oleh kakak-kakak. Nanti diisi kuis tersebut sebagai bukti adik-adik hadir pada materi pagi hari ini. Ya, seperti itu mungkin nanti linknya akan dibagikan. Semoga materi pada pagi hari ini atau siang hari ini bisa diresap ya oleh adik-adik. Juga semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga adik-adik nanti betah ya bersekolah di Muhammadiyah, karena insya Allah Muhammadiyah itu adalah tempat ternyaman. Kenapa? Karena memang perserikatan Muhammadiyah perserikatan yang besar. Kalau jalan-jalan dimanapun, insya Allah menemukan sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, universitas Muhammadiyah, pasti menemukan hal tersebut. Karena memang Muhammadiyah berjuang untuk masyarakat. Seperti itu. Kita juga harus seperti itu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, maupun itu kata ataupun perilaku. Semoga adik-adik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan senantiasa berada pada adik-adik, apalagi dalam masa pandemi ya. Ini mulai banyak kabar tersiar bahwa Covid malah nambah dan nambah.
Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membentengi hati kita, membentengi jiwa kita. Jangan takut, jangan khawatir terhadap virus. Karena virus milik Allah akan kembali kepada Allah. Maka kita kembalikan saja kepada Allah. Ya. Kalau misalkan naudzubillah min dzalik ada seseorang yang kena positif COVID-19 karena virus milik Allah, ya kembalikan kepada Allah. Gimana caranya kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiskusi, berkomunikasi dengan Allah, ya Allah aku kembalikan virus milikmu. Insyaallah Allah akan ambil kembali. Terima kasih. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau ada yang mau bertanya boleh di live chat atau di PC ke WA group atau sebagainya. Insya Allah akan saya jawab hari ini karena belum beresnya waktunya. Bisa kita sesi tanya jawab. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Jika yang ingin bertanya boleh di komen live IG atau di channelnya atau di WA grup peserta. Portasi sampai kapan? Oh ya dijawab. Pertanyaan portasi sampai kapan ya, itu pertanyaan karena harus dijawab. Pada kegiatan portasi, forum orientasi siswa ini insya Allah dari mulai hari Kamis ini sampai hari Sabtu. Hari Sabtu ya? Hari Jumat. Hari ini dan besok. Jadi besok hari terakhir portasi. Tapi tetap harus masuk ya materinya, jangan sebatas live IG saja. IG masuk tapi materi itu masuk. Ya. 2 hari insya Allah, hari ini sampai besok. Gak apa-apa. Silakan jika yang ingin bertanya lagi boleh di komen live IG-nya. Sekarang pukul 10.04, kami beri waktu sampai jam 10 lebih 10. 11 lebih 10. Kala-kala. Hafalan Mars IPM kapan ditesnya? Ya, untuk hafalan Mars IPM. Nah gini, adik-adik hafalkan Mars IPM. Nanti insya Allah ada tugas, ya tugasnya itu nyanyi Mars IPM di video. Tapi tidak full. Nanti akan dipotong-potong karena ada kelompok ya. Nah, di kelompok itu nanti nyanyikan Mars IPM ya, di video seorang-seorang. Mangga bari sakalimat ewang, bari sakata ewang, silakan. Pokoknya dengerin dulu nadanya biar sama. Ya. Nanti ada tugas video. Satu kali saja, jangan 2 kali ya. Bersatu berpadu sampai pengen berjaya. Sekali aja. Misalkan ada 10 orang, ada berapa kalimat Mars IPM, nanti sakalimat ewang. Gitu ya. Nanti lebih lanjutnya sama kakak-kakak dikasih tahu. Itu ditambah apa? Satu lagi, dalam rangka Milad di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke-59 tahun, insya Allah pimpinan cabang beserta pimpinan ranting kita akan adakan seperti lomba kreativitas. Jadi adik-adik di rumah nanti bikin satu karya bebas, bisa puisi, bisa lirik lagu, bisa gambar, bisa lukisan, yang penting karya seni ya. Karya seni menyemarakan Milad IPM ke-59. Temanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah mencerahkan semesta temanya. Jadi nanti adik-adik di rumah bisa bikin misalkan gambar logo Milad 59 bisa, atau mau bikin puisi IPM bisa,
mau bikin cerita pendek tentang IPM boleh, nanti dikirim ke kakak panitia, nanti ada panitianya, nanti kirim ke panitia. Paling lambat pengumpulan hari Jumat malam pukul 00.00 ya, pukul 00.00. Nanti hari Sabtu pada saat perayaan milad IPM ke-59 insya Allah akan kita umumkan dan akan mendapatkan hadiah kuota gratis untuk KBM nanti ya. Insya Allah kuotanya 300 MB. Enggak, nanti kuotanya ada insya Allah, nanti akan dikirim langsung. Juara 1, 2, 3 nanti akan diberitahu berapa kuota yang akan didapat. Kenapa kuota hadiahnya? Kalau sekolah mah hadiahnya buku, tapi karena KBM-nya daring, maka dikasih kuota. Kapan dikasih kuota? Nah, kapan KBM-nya? Karena kalau misalkan dikasih kuota pas hari H-nya langsung habis pakai urutan. Ya, nanti dikasihnya pada saat akan KBM. Itu ya. Jadi lombanya adalah lomba kreasi. Yang penting seni ya. Mau puisi, mau lirik lagu silahkan. Ya. Bentuknya tulisan. Lalu yang kedua ada lomba juga video kreatif. Kalau video kreatif boleh animasi, boleh puisi, boleh apapun itu asalkan milik pribadi. Ya, asalkan milik pribadi. Nanti juga ada panitianya akan dikirimkan. Mungkin menyangkut lomba yang tadi, itu kapan dimulainya? Dimulai dari hari ini. Sekarang bisa. Makanya kawan-kawan mah tinggal bikin aja. Nanti akan ada panitia khusus dari ranting. Nanti akan diumumkan di grup kelompok ya. Nanti diumumkan kelompok. Nanti daftarnya ke siapa nanti boleh. Seperti itu. Ya nanti akan ada panitianya. Dari sekarang buatnya boleh Bapak. Boleh searching logo milad, boleh searching logo KM silakan. Ya, yang penting kreatif, sekreatif mungkin. Seperti itu ya. Hari ini sampai hari Jumat pukul 00.00. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Pokoknya sampai hari Sabtu pukul 00.01 lah. Jadi nanti hari Sabtu kita umumkan penjuriannya ya dari hari Sabtu dini hari sampai pagi-pagi. Insya Allah jangan lupa ini untuk siswa dan siswi baru, tolong di follow akun Instagram PRIPM SMA pastinya karena merenang live streaming. Jangan niru live streaming tapi di follow PRIPM SMA Muhammadiyah 4. Lalu sekolah punya izin kan? Sekolah. Juga IG sekolah SMA Muhammadiyah 4 MBHY. Lalu follow juga akun PC IPM Bansel _ ya. Itu di situ seputar milad akan di share di situ. PC IPM Bansel _ Sudah ya, maka ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau tidak ada, silakan. Enggak ada. Sebagai informasi, kenapa saya ada di depan sini ya? Karena ada sahabat guru lain, gitu ya. Kepala sekolah bukan. Saya perwakilan dari pimpinan cabang PM Bandung Selatan. Jadi adik-adik ranting SMA ini di bawahi, bukan di bawahi ya, di kasar ya. Pimpinan ranting ini bersinergi dengan pimpinan cabang di atasnya. Pimpinan cabang IPM Bandung Selatan. Makanya kakak-kakak IPM ada di depan sini. Ya, seperti itu. Jadi bukan siswa ranting SMA ya, tapi cabang Bandung Selatan. Sudah ya, nggak ada lagi? Ya udah. Oke, itu terima kasih. Yang mau ikut lomba, tolong ikut serta. Yang nggak apa-apa, seburuk apapun karya seni itu nggak ada yang buruk, gitu ya. Jadi tolong ikutlah. Mau semuanya ikutan juga nggak apa-apa. Silakan. Bukan untuk siswa dan siswi, tapi juga untuk pimpinan ranting yang ingin hidup juga. Terima kasih. Sekian. Karena tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih kepada pemateri yang telah